Alur cerita Golden Spoon episode ke-8. 변호사를 선임할 수 있고 묵비권을 행사할 수 있으며 Sun Chun tak bisa melawan saat polisi menangkapnya. Sepanjang perjalanan, Sun Chun curiga karena mereka tak terlihat seperti polisi. Apalagi tak ada surat penangkapan. Sun Chun dibuat tak sadarkan diri dan dipaksa menggunakan penutup kepala karena terus meronta. Hingga pada akhirnya mereka tiba di suatu tempat. Ternyata itu adalah bagian rencana Juntai untuk menyambut masuknya Taeyong ke grup elit bernama Amicus. 아미쿠스 연구를 환영한다. Sun Chun tak mempermasalahkan lelucon yang dibuat pamannya itu, tapi ia tak bisa memastikan apakah Tuan Huang dapat memakluminya. 이제 좀 즐기지. 넌 황태용이잖아. 얼마나 기다렸는데. Tampak beberapa orang Sun Chun kenali di sana, dan juga teman satu sekolahnya dulu, yaitu Yeonjin dan geng Janggun. 아미쿠스. Yeonjin sedikit menceritakan tentang Amicus yang terdiri dari anak konglomerat, pejabat, bahkan kalangan artis. 모두가 가장 선망하는 게 바로 Mereka bergabung tak hanya untuk bersenang-senang, tapi juga melindungi aset budaya dan bekerja sukarela untuk menyalurkan hobi. Namun keahlian mereka yang sebenarnya adalah spekulasi tanah dan permainan saham. 재벌 연예인 대한민국 상류. Menjelang tengah malam, Sun Chun berpamitan karena harus menemui seseorang. Juntai memberikan minuman yang sudah dicampur obat tidur. Ia ingin mengorek informasi dari Taeyong mengenai kematian Tuana. 다 회장을 죽여? Yeonjin yang menguping pembicaraan sangat terkejut jika Taeyong kemungkinan besar adalah pelakunya. 야, 나 안 죽였어. 정말 나 죽인 거잖아. 네가 죽이고. Di bawah pengaruh obat, Sun Chun bersikeras ia tak membunuh Tuana dan menyebut dirinya bukanlah Taeyong melainkan Sun Chun. Juntai tak begitu menganggap ocehan Taeyong. Ia lalu meminta bantuan Janggun membawa keponakannya pulang ke rumah. Di saat bersamaan, Taeyong berada di rumah Juhe, memberikan alat kejut listrik untuk berjaga-jaga jika Juhe dalam bahaya, mengingat ia tinggal seorang diri. Taeyong terperangah saat melihat almarhum Tuana, walau bertukar kehidupan dengan Sun Chun, tapi masih ada rasa ketakutan dalam diri Taeyong yang berkaitan dengan kejadian tewasnya Tuana saat itu. Keesokan harinya, Sun Chun terbangun dengan mimpi buruknya karena Taeyong tega menghabisi orang-orang yang Sun Chun sayangi. Ia yang belum percaya Taeyong seorang psikopat menanyakan seperti apa sosoknya di mata Monkey. Monkey menjawab jika Taeyong seorang keras kepala dan menyebalkan. Namun ia penuh perhatian dan baik hati, sehingga bagaimana mungkin Taeyong bisa menyakiti seseorang. Namun ada satu kelemahan Taeyong yang selalu panik ketika melihat darah. 정말 황태용이 죽인 걸까? Keesokan harinya, Yeonjin menemui Tuan Huang menceritakan kelakuan Juntai terhadap Taeyong semalam. Ia sadar harus membantu Sun Chun keluar dari masalah pamannya, yang bisa menjadi penghalang untuk mewarisi harta Dosin. Yeonjin mempengaruhi Tuan Huang jika kedatangan Juntai justru memicu Taeyong berbuat kesalahan. Tuan Huang yakin informasi dari Yeonjin tidaklah cuma-cuma. Akhirnya Yeonjin mengaku jika ia ingin bertunangan dengan Taeyong agar bisa melindunginya. 약혼하고 싶어요. 네가? 너 정말 나 회장님. Di lain tempat, Sun Chun terlibat pertengkaran dengan Taeyong. Ia sengaja membuat Taeyong emosi untuk mengetahui sejauh manakah Taeyong mengontrol emosinya ketika ada seseorang mengancam nyawanya. Sun Chun ragu jika Taeyong adalah pelaku pembunuhan Tuana karena ia bahkan tak mahir berkelahi. Ditambah lagi kesabaran Taeyong melayani konsumen di minimarket. Sepertinya tak mungkin Taeyong melakukan hal setega itu. Ia masih teringat jelas saat Taeyong dengan sekuat tenaga menyelamatkan saat terjatuh ke dalam danau 1 tahun silam. 황태용은 사람을 죽일 놈이가 아니야. Tuan Huang pulang dalam keadaan emosi, memukul Juntai dengan tongkatnya karena memperlakukan Taeyong layaknya penjahat dengan memborgol tangannya.
Yongshin berusaha meredam amarah suaminya itu. Ia membela Juntae jika selama ini adiknya sudah menjalani apa yang diperintahkan Tuan Huang untuk membantu Taeyong yang kurang kompeten. 황태용이야. Namun bagi Tuan Huang, Juntae menyerupai seekor anjing pemburu menyerang tuannya sendiri. Ia juga menuding Yongshin ingin menguasai harta grup Dosin. 내 후계자 되는 게 그 외 꿈이잖아. 아니면 쌈방은 없나? Setelah diusir dari rumah ayahnya, Juhe terpaksa tinggal di hotel dengan tarif yang paling murah. Kakak tirinya hanya memberikan uang 500 juta won kepada Juhe dan memutuskan hubungan keluarga. 이걸로 정상 끝이니까. Berpindah pada Sun Chun yang sedang melakukan tur sejarah bersama kelompok Amicus. Dari seorang teman, ia baru tahu jika sejak remaja Juntae sering mengintimidasi Taeyong, bahkan melemparkan kesalahan terhadapnya. 옛날엔 준태한테 꼼짝 못했는데. Sun Chun banyak belajar cara bermain saham agar mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. 주희가 절대 알지 못하게 할 거야. 무슨 일이 있어도. Saat itu Yeonjin mengingatkan Sun Chun agar lebih berhati-hati karena Juntae mulai curiga jika Taeyong yang menghabisi Tuanna. Akan sangat merepotkan jika Juhe sampai tahu jika Taeyong terlibat. 널 노리고 있어. 알아. Mengira bisa bekerja pada perusahaan webtoon ternama, saat interview, manajer menganggap Lee Chol tak bisa maksimal dalam menggambar karena ia belum menjalani rehabilitasi pasca kecelakaan. Ia semakin frustasi karena harus memikirkan biaya kuliah Sun Chun. 엄마 아빠 없으면 소용없어. Menyadari ketidakmampuan ayahnya, Sun Chun sudah melupakan tentang rencana kuliah. Ia akan bekerja di siang hari dan menggambar webtoon di malam harinya agar bisa menjadi seorang seniman. Mendadak ia meneteskan air mata saat Lee Chol membicarakan tentang nasib yang dialami Juhe selepas kepergian Tuanna. Setelah dihajar habis-habisan oleh Tuan Huang, Yongshin khawatir dengan keadaan Juntae. Pria itu mengatakan terpaksa membius Taeyong karena ia terlihat aneh dan mengoceh jika dirinya bukanlah Taeyong yang asli. Beberapa saat kemudian, Yongshin mendapati pelayannya dalam masalah karena menjual jaket milik Taeyong yang seharusnya dibakar. Yongshin yang penasaran menanyakan di manakah jaket itu berada, karena ia yakin ada sesuatu yang dirahasiakan Tuan Huang dari dirinya. 불편하고 부담스러워. Juhe menemui Taeyong di sebuah kafe karena terus menelpon dan mencarinya sepanjang waktu. Namun karena Taeyong yang posesif, Juhe memilih mengakhiri pembicaraan yang membuatnya tak nyaman, apalagi saat Taeyong melarangnya untuk mendekati Sun Chun lagi. 아, 걔 네가 좋아하던 이승천 아니야. 네가 알던 그 이승천 아니라고. Sun Chun memohon agar Juhe tetap menghubunginya dan menganggapnya sebagai teman dekatnya. Ia berjanji akan datang kapanpun dimanapun Juhe berada ketika membutuhkannya. 친구잖아. 여보세요? Saat akan pulang, Juhe mendapati telepon dari bekas pelayannya yang bernama Nyonya Kim. Nyonya Kim yang kehabisan uang akibat judi berniat memeras Juhe menukar dengan informasi seputar orang terakhir di TKP. Beberapa hari yang lalu saat memimpin rapat grup Dosin dan stasiun TV, Tuan Huang lebih menyukai konsep iklan yang ditawarkan Taeyong ketimbang Juntae. 동정과 적선이 우리 도신의 얼굴이 돼선 안 되니까요. Sikap Taeyong yang empati pada rakyat miskin membuat Alex Boy yakin jika suatu saat Taeyong akan menjadi pemimpin yang hebat. Secara tak sengaja, Yeonjin melihat Juhe bersama Taeyong di restoran. Keduanya terdengar membicarakan tentang rencana Juhe memberikan semua uangnya kepada Nyonya Kim demi mengungkap kematian ayahnya. Taeyong sempat ragu apakah Juhe memilih keputusan yang tepat, terlebih kini hanya uang dalam koper tersebut harta Juhe yang tersisa. 이 가방에 5억이나 들어있다고? Mengetahui rahasia kedatangan Taeyong di malam itu bisa terbongkar, Yeonjin segera menelpon Sun Chun agar menghentikan janji ketemu Juhe dengan Nyonya Kim. 집사? 집사님. Singkat cerita, Sun Chun berhasil menemukan di manakah Juhe dan Nyonya Kim bertemu. Sayangnya, Nyonya Kim tewas tertabrak mobil saat ia melihat kedatangan Taeyong dan berniat menceritakan semua kepada Juhe. Keduanya terkejut melihat pelayan Kim tewas di tempat, namun Sun Chun bergegas pergi sebelum Juhe melihatnya. 홍태용?
Sun Chun yakin jika tewasnya Nyonya Kim bukanlah suatu kebetulan, melainkan perbuatan ayahnya yang berusaha menghilangkan saksi mata kematian Tuana. 아버지랑 관련된 게 틀림없어. Gangguan kecemasan kembali muncul melihat ceceran darah di sana. Sialnya lagi, Juhe kehilangan koper karena terlalu fokus memperhatikan Nyonya Kim dan menolong Sun Chun. Di lain tempat, Yongshin membongkar sebuah fakta. Jika noda darah di jaket Taeyong identik dengan darah Tuana, ia menelpon Juntae mengabarkan penemuannya yang berlian itu. 누나. Juntae lalu menemui Tuan Huang mengucapkan kalimat bernada ancaman karena ia telah menemukan bukti jaket yang bisa menyeret Taeyong sebagai tersangka tunggal. Karena terus didesak, Tuan Huang mengabulkan permintaan Juntae untuk menyerahkan semua properti dan saham milik Taeyong. Tak hanya itu, ia juga mengajukan syarat agar rahasia kejahatan Taeyong tetap terjaga. Dalam waktu dekat, ia meminta Taeyong dikirim ke Amerika. Taeyong benar-benar merasa bersalah karena tak bisa menjaga koper Juhe dengan baik. Juhe yang kini tak memiliki uang, terpaksa meninggalkan hotel secepatnya. Taeyong berjalan pulang sambil tertunduk lesu. Perasaan semakin hancur saat menyaksikan kesulitan orang tuanya untuk mengobati tangan Lee-cheol yang belum pulih. 아유, 괜찮아요. 다른 일 하면 되죠. Betapa tak adilnya dunia ini baginya karena sudah bekerja keras namun uang yang mereka miliki masih saja kurang. Andai saja ia seperti Taeyong, tentunya tak akan kesulitan untuk membantu Juhe dan memberikan uang kepada orang tuanya. 이렇게 사람 괴롭히는 건데 나도 돈 좀 있었으면 좋겠다. 지금 그거 갚으라고 전화한 거예요? Di tengah keputusasaan, Alex Bo menelpon Taeyong menawarkan cara cepat menghasilkan uang. Taeyong memang pernah memberikan nomor telepon kepada pengusaha itu. 너 돈 좀 벌어볼 생각 있냐? 뭘 그렇게 진솔하게 말해? Ketika Sun Chun pulang ke rumah, kini giliran Juntae yang menghajarnya karena Tuan Huang bahkan tak bisa melindunginya lagi. 삼촌, 갑자기 왜 이래요? 몰라서 물어? Dari ingatan masa lalunya, ternyata bukan Taeyong yang menjadi pelaku penembakan di Amerika. Ia hanya dijadikan kambing hitam oleh perbuatan pamannya itu. Taeyong terpaksa mengakui hal itu karena masih polos dan diancam akan dihabisi. 기억나? 미안해, 여진아. Ternyata koper milik Juhe berada di tangan Yeonjin. Namun saat itu Yeonjin bersikeras jika koper tersebut adalah miliknya. 자, 네 눈으로 직접 확인. Ia hendak melakukan pesta piyama bersama teman-temannya di hotel yang sama. Ternyata sewaktu SMP, Nara yang saat ini berganti menjadi Yeonjin pernah sakit hati atas perbuatan Juhe. Ia menyebut kebangkrutan yang dialami Juhe adalah sebuah karma untuknya. Sun Chun menolak keputusan ayahnya karena merasa tak melakukan kejahatan apapun. Tapi Tuan Huang tak ingin Taeyong menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Ia sudah menghabiskan banyak uang dan merelakan saham-sahamnya. 정신 안 차려! 내가 너 때문에 쓴 돈. Niatan mengubah nasib namun harus masuk dalam masalah pribadi Taeyong dan meninggalkan keluarganya ke luar negeri. Saat melihat majalah di kamarnya, Sun Chun baru mengetahui jika Juntae bersekolah di tempat yang sama dengan Taeyong saat keduanya di Amerika. Sebelum keberangkatan ke luar negeri, Sun Chun mengirimkan pesan selamat tinggal kepada Juhe. 할 일이 생겼. Sun Chun juga mendatangi tempat keluarganya tinggal sekedar untuk memastikan apakah mereka baik-baik saja. Melihat ibu, ayah, dan Seongah bahagia bersama Taeyong, dengan berat hati Sun Chun melangkahkan kakinya menuju bandara. Seorang pengacara berpesan pada Sun Chun untuk sementara tidak menelpon Tuan Huang, sampai Tuan Huang sendiri yang menghubunginya. 회장님께도 연락하실 필요 없습니다. Tak diduga, Juhe membaca pesan Taeyong. Dengan buru-buru, ia memberikan semangat kepada Taeyong yang akan pergi jauh untuk sementara waktu. Melihat Taeyong dari belakang, Juhe menduga jika tempo hari Taeyong juga datang saat akan bertemu dengan Nyonya Kim, yang membuat Nyonya Kim panik hingga tertabrak mobil karena tak memperhatikan rambu lalu lintas.
Juhe yakin Taeyong adalah orang yang Nyonya Kim maksud, seorang yang juga menemui Tuana sebelum tewas. Perpisahan itu pun terasa sangat menyedihkan bagi Sun Chun karena ia harus meninggalkan Juhe disertai kebencian yang mendalam. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share. Tonton juga di TikTok. Namanya juga Info Film ya. Terima kasih.